Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fatadhu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada sore hari ini masih dalam minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa yang beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan. Barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan membahas tentang qasasul anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Kita ambil momentum karena ini bulan Zulhijjah, karena bulannya bulan haram, berkaitan dengan satu kisah nabi, dan kita akan ambil pelajaran dari nabi yang kita sampaikan pada sore hari ini. Baik, saya pikir tidak perlu pakai mic lah Bu ya. Ya, mic-nya kadang-kadang mati, kadang hidup. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nabi yang namanya disandingkan kepada Rasulullah, yang salawatnya ditumpangkan kepada salawat Nabi. Tidak ada nabi yang namanya disandingkan kepada Rasulullah, yang salawatnya ditumpangkan kepada Rasulullah. Hanya ada satu nabi saja, nabi itu bernama Ibrahim alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada apa dengan Ibrahim alaihissalam? Tidak ada nabi lain kecuali Ibrahim saja. Ibrahim alaihissalam adalah nabi urutan nomor 6 di antara 25 nabi. Jadi Allah turunkan nabi ke muka bumi ini jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi, 1 khataman nabiyyin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim nabi yang ke-6 dari urutan 25 nabi, atau nabi dan rasul yang kedua dari nabi yang diberikan gelar ulul azmi. Jadi ulul azmi ada 5. Yang pertama Nuh alaihissalam, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Musa, yang keempat Isa, yang kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat seputaran Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam diturunkan oleh Allah di daerah Ur. Ur itu daerah Irak Selatan. Ada yang mengatakan kota itu bernama Babilonia.
Ada yang mengatakan kota itu bernama Mesopotamia. Ada yang mengatakan kota itu bernama Kanan. Bahkan ada yang mengatakan kota itu bernama Damaskus. Ada yang lah sampai ke situ, Bu? Ada yang lah sampai ke situ? Alun. Jadi niat besok punya duit, awak jalan-jalan. Jalan-jalan keliling dunia mencari tempat-tempat bersejarah. Sampai ke negeri Syam, Turki, Dubai dan sebagainya kalau ada duit. Jadi makanya saya paling tidak suka kalau ada ibu-ibu majlis taklim. Maaf, Bu, di Provinsi Riau ini saya tidak ada mengisi jemaah majlis taklim untuk perempuan kecuali 3 tempat aja. Masoji ko yang kompak ko. 3 tempat saja. Yang pertama musola Almanar ko belakang ko. Kena musola Oma Ambo. Oma Ambo di situ. Yang kedua Masjid Raudatul Thalibin, Masoji Mintu Ambo. Dan ketiga Masjid Raudhah Kawan Doke Ambo. Karena pun tak mau mengisi jemaah masjid untuk bilik pengajian. Tapi karena ini jauh masih kawasan Garuda dekat rumah orang tua, maka saya datang kemari. Saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Pertama, jadwal kalau asar itu memang jadwalnya mepet. Kalau kami dari kantor UIN Suska itu berangkat dari kantor itu kalau sudah asar tidak akan sampai 4:30 kemari dah. Karena dari Panam itu ada 4 lampu merah macet yang harus dijalani. Jadi makanya kalau untuk asar saya tidak bisa. Tapi kalau memang dekat-dekat umpamanya dari jam 3 saya sudah berangkat, tidak mengganggu waktu ngajar, insya Allah bisa. Kemudian yang kedua, hari ini ada tradisi-tradisi majlis taklim. Ini BKMT, walaupun tidak semua majlis taklim. Jadi BKMT itu mohon maaf, ibu-ibu sekarang ini kalau duduk di masjid, kemudian ustadznya kajian, ibu sedang dididik menjadi dokter. Untuk apa? Untuk menyembuhkan pasien yang sedang sakit. Siapa pasien yang sedang sakit? Suami kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita. Apa sakitnya? Ibu sedang dididik jadi dokter di masjid ini untuk mengobati pasien yang sedang sakit. Siapa yang sakit? Suami, anak, istri, keluarga kita di rumah. Apa sakitnya? Mereka tak solat, mereka bermaksiat, mereka berbuat dosa. Sekarang bagaimana hak pasien itu mau sembuh di rumah kita, sementara dokter dalam masoji ko lah penyakit pula. Ini penyakitnya. Yang ketiga, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ini makanya mohon maaf. Di mana hari ini tempat yang tidak berbuat dosa? Tidak ada tempat manusia tidak berbuat dosa hari ini. Jangankan di sini, di Mekah saja orang buat dosa. Apalagi dalam masjid, di masjid saja orang buat dosa dan maksiat. Maka saya minta pada kita bersama, mohon maaf, kenapa saya tidak mau mengisi wirid kajian perempuan? Pertama, alasannya karena posisi jauh, kecuali kalau dekat. Yang kedua, saya ingin sampaikan buat kita bersama, karena kajian ini sifatnya rutinitas, continue. Mesti pakai skema, pakai bab, pakai judul. Tidak bisa hanya tematik saja. Karena masuk kiri, beko keluar kanan saja. Maka oleh karena itu mudah-mudahan ini jadwal kita di Masjid Rahmatullah 2 pada sore hari ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, kita lanjutkan. Ibrahim alaihissalam diturunkan di daerah Ur, Irak Selatan. Ibrahim alaihissalam diberikan umur oleh Allah 175 sampai 195 tahun. Itu umur Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang mengatakan ayah Ibrahim itu namanya Azar. Ada lagi yang mengatakan Azar itu bukan ayah Ibrahim, tapi pamannya. Ada yang mengatakan paman Ibrahim itu namanya Azar, ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada yang mengatakan Azar itu ayah Ibrahim, monggo. Kalau ada yang mengatakan Azar itu paman Ibrahim, monggo. Tidak ada masalah. Itu sejarah saja. Dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan perbedaan pendapat mengenai perkara seperti itu. Satu. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diberikan gelar banyak. Yang pertama, gelar Ibrahim itu Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Orang yang paling dekat dengan cara mencari sayangnya Allah. Itu gelar yang pertama. Gelar yang kedua, Ibrahim itu diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa dikatakan bapaknya para nabi? Ibrahim nabi nomor 6 di antara 25 nabi. Itu artinya 19 nabi lagi setelah Ibrahim seluruhnya lahir dari anak cucu keturunan Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim itu dinamakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena 19 nabi setelah Ibrahim itu dilahirkan oleh Allah dari anak cucu dan keturunan Ibrahim alaihissalam.
Apa iyonya Ustaz? Kita buktikan. Ibu sebutkan saja nama Nabi setelah Ibrahim. Sobui je lah nama Nabi setelah Ibrahim. Sebut. Idris dia te. La ilaha illallah. Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Soleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Nabi setelah Ibrahim sebut. Atau memang dah apa nama Nabi? La ilaha illallah. Ngaji tiap hari. Nama Nabi dah apa, nama caleg di luar kepala. La ilaha illallah. Sebutkan nama Nabi setelah Ibrahim. Sulaiman, siapa lagi? Zakaria, siapa lagi? Yahya, siapa lagi? Yakub, jauh sikit lagi. Nabi Muhammad, jauh lagi. Isa, Musa. Itu Nabi. Makanya mohon maaf, Ibrahim ini dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari mana datangnya bapak para nabi? Kita buktikan. Ibrahim ini nasabnya tersambung kepada kakeknya Nabi Adam. Jadi semua nabi itu nasabnya tersambung. Tak ada nasab nabi itu yang tak tersambung. Semua nasab para nabi itu tersambung. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Jadi maaf, Nabi Adam tu punya bini namanya Hawa. Hawa tu punya anak 20 pasang. Setiap lahir sepasang, lahir sepasang, lahir sepasang. 20 kali kelahiran, 40 orang anak. Nabi Adam punya anak 40 orang. Salah satu anaknya diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi. Anusi punya anak Qainan. Qainan punya anak Mahlail. Mahlail punya anak Yarid. Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli. Mutasalli punya anak Lami. Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Saleh. Saleh punya anak Abil. Abil punya anak Falik. Falik punya anak Ra'u. Ra'u punya keturunan Sarud. Dari Sarud ini punya anak Nahur. Dari Nahur ini punya anak disebut dengan nama Tarah, atau disebut dengan nama Azar, atau disebut dengan nama Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Ibrahim bin Tarah, bin Nahur, bin Sarud, bin Ra'u, bin Abil, bin Falik, bin Soleh, bin Arfa, bin Sam, bin Nuh, bin Lami, bin Mutasalli, bin Idris, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anusi, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Dosa dingil, dosa tulis gilo dan juga bu. Dengar je lah. Tak kenang kau mula tua-tua calon mati, mana lo kan terkonang. Dengar sajalah. Tu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya bini. Berapa orang bini Ibrahim? 4. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar, yang ketiga Profesor Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura. Yang keempat punya istri dari hamba saya Yasyur binti Amar. Dari Sarah punya anak Syekh, dari Hajar punya anak Syekh, dari Kentura punya anak Onam, dari Yasyur binti Amar punya anak 5. Ibrahim punya istri 4, punya anak 3 boleh. Dari mana Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Kena mohon maaf, anak setelah yang lahir setelah Ibrahim itu seluruhnya lahir dari keturunan Ibrahim. Betulkah Pak Ustaz? Betul, kita lihat. Bini Ibrahim ompek. Awak keluarkan bini yang kompek karena tidak masuk jalur kenabian. Bini yang ketiga namanya Kentura. Profesor Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura punya anak 6. Salah satu di antara 6 tadi, satu anak diberi nama Madian. Madian punya anak Yashur. Yashur punya anak Mikail. Mikail punya anak Su'aib alaihissalam. Maka dikatakan Su'aib bin Mikail bin Yashur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam, Nabi. Dari Sarah bini kedua lahir anak Nabi dan Rasul Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, Nabi. Dari bini pertama Sarah punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Ishak punya anak Nabi kembar. Jadi Ishak aku punya anak kombau.
Kalau bahasa kami kombau. Kalau bahasa Piaman kamba. Dua anaknya Ishak kembar. Yang pertama diangkat dari Nabi, namanya Yakub alaihissalam. Kembaran yang kedua namanya Al-Ais, atau disebut dengan nama Esau. Al-Ais punya anak Arum, Arum punya anak Amus, Amus punya anak Tawab, Tawab punya anak Ayub alaihissalam Nabi. Ayub punya anak Zulkifli alaihissalam Nabi. Yakub saudara kembarannya punya anak 12 orang. 12 orang itu salah satunya diangkat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf punya anak Ibrahim, Ibrahim punya anak Sutlim, Sutlim punya anak Aktub, Aktub punya anak Ilyasa alaihissalam Nabi. Saudara Yusuf namanya Benjamin, Benjamin punya anak Abu Makkah, Abu Makkah punya anak Matta, Matta punya anak Yunus alaihissalam Nabi. Saudara Benjamin namanya Lewi, Lewi punya anak Azar, Azar punya anak Muhid, Muhid punya anak Kohat, Kohat punya anak Imran. Dari Imran lahirlah Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Dari Harun lahirlah Ilyas alaihissalam Nabi. Saudara Lewi namanya Yahuda. Kau yang cikal bakal orang Yahudi yo. Yahuda punya anak Faris, Faris punya anak Aram, Aram punya anak Aminabad, Aminabad punya anak Uwaibid, Uwaibid punya anak Hasyun, Hasyun punya anak Salmun, Salmun punya anak Buas, Buas punya anak Yisais. Dari Yisais ini lahir anak Daud alaihissalam Nabi. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam Nabi. Sulaiman banyak bininya, salah satunya Ratu Balkis punya anak tunggal namanya Rahab'an. Rahab'an ini punya banyak anak, salah satunya Ainaman. Dari Ainaman lahirlah Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam Nabi. Saudaranya Ainaman namanya Radim, Radim punya anak Yahusafat, Yahusafat punya anak Amsaya, Amsaya punya anak Nausa, Nausa punya anak Nawas, Nawas punya anak Imran, Imran punya putri Maryam, Maryam punya anak Isa alaihissalam Nabi. Makanya Ibrahim itu dikatakan bapaknya para nabi. Awan ndak itu yang wak pelajaran sore ko dong. Nan kan wak bahas sore ko, apa yang dibuat oleh Ibrahim sehingga Allah jaga 9 boleh keturunannya diangkat jadi nabi. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Makanya kata ulama, kalau kalian lakukan apa yang dikerjakan oleh para anbiya alaihissalam terdahulu, spiritnya, perjuangannya, maka Allah akan berikan kepada kalian sebagaimana orang dahulu yang diberikan oleh Allah. Kalau orang dahulu Nabi Ibrahim diangkat anak-anaknya jadi Nabi dan Rasul, kalau kita contoh spirit perjuangan Ibrahim hari ini, anak kita tidak diangkat dari Nabi dan Rasul, tapi anak kita akan dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Kita buat apa yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah jaga keturunannya. 9 boleh, tak tanggung-tanggung keturunan Ibrahim dah. Nabi dan Rasul, tak sama Jawa ada anak awak bompek kurang ajar segala kompek-kompek. Kita mau belajar apa yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Dah? 1. Kau waktunya sampai jam berapa kau? Sampai jam berapa? Oh lama. Ibu pulang dokek amu rumah bu tentara itu nah. Baik, saya kasih waktu 10-15 menit sekarang. Nanti kita tanya jawab. Baik. Apa yang dibuat oleh Ibrahim sehingga Allah jaga keturunan Ibrahim itu 19 keturunan diangkat jadi nabi dan rasul. 1. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Pertama, Ibrahim memastikan dirinya, memastikan istrinya. Saya sebut 4 karena ompek bininya. Kalau ibu cik bini itu istri saja. Ibrahim memastikan dirinya, memastikan istrinya menjadikan orang yang terbaik di hadapan Allah. Itu langkah pertama. Pastikan suami ibu menjadi orang yang baik, pastikan juga ibu menjadi wanita yang terbaik. Syarat melahirkan generasi terbaik itu tidak mungkin. Ibu tak baik, bapak tak baik akan lahir generasi terbaik, itu tidak mungkin. Syarat pertamanya, pastikan suami kita menjadi orang yang terbaik. Pastikan ibu juga menjadi wanita-wanita yang terbaik. Makanya mohon maaf, ibu mengaji, ikut majlis taklim, BKMT kan namanya, apakah namanya, tujuannya apa? Bukan mendengarkan ceramah hebat-hebat, tapi mohon maaf, saya menyampaikan agar saya baik, ibu menjadi orang baik, pulang ke rumah keluarga kita menjadi orang baik. Itu ingin kita. Jadi kalau awak ngaji, lah dokek 4 tahun penyakit BSKM, BKMT inilah penyakitnya bu.
Maka saya katakan lebih puluh tahun ngaji tapi tidak ada beberapa ngai dah. Dia ngaji je. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, mohon maaf kalau kini pakai jilbab, maka mohon maaf ibu belajar sini, saya menyampaikan saya ingin jadi orang baik, ibu jadi orang baik, kita pulang ke rumah keluarga kita menjadi orang baik. Mohon maaf, ada yang lah ngaji 4 tahun Pak. Di Mosoji go setiap BSKM, BKMT permata 1, permata 2 sampai permata 70 tibonya. Nah, yang ke-70 permata tibonya. Di mana ada wirid pengajian akbar datang. Tapi mohon maaf, pulang ke rumah laki tidak sembahyang, pulang ke rumah anaknya bermaksiat. Ada yang suami ke mana-mana mengaji, di mana ada ustaz datang tibo, tapi pulang ke rumah bininya telanjang buka aurat, anaknya bermaksiat. Saya mau sampaikan buat kita bersama, pastikan diri kita, saya para suami, dan pastikan diri ibu-ibu menjadi wanita yang terbaik. Jadi itu orang yang baik pada Allah dulu. Dengan cara apa? Tidak ada pilihan lain kecuali kita taat pada Allah. Satu, Pak Ustaz, payah kami Ustaz. Karena ada ibu-ibu bertanya, Pak Ustaz, kami lah cuba hijrah Ustaz, lah dah ke 4 tahun Ustaz hijrah. Di mana ada pengajian kami hadir. Ambolah berangkat umroh 3 kali Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ambolah pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kos kaki, alhamdulillah Ustaz. Tapi laki ambo alun ambo berubah le Ustaz. Ambo ajak sembahyang ke masjid, ndak amunya Ustaz. Ambo ajak elok-elok, ndak amu. Ambo karya-karyaan bercakap kami ujungnya Ustaz. Kira-kira ada ndak solusi Ustaz untuk mengajak laki taat pada Allah? Kalau ada ibu yang bertanya model itu, ambo jawab mata wa. Itu urusan laki ibu dan kau laki orang. Jadi tanya kamu. Kenapa saya katakan demikian? Mohon maaf, tak perlu ibu jawab. Karena ibu lah punya jawaban. Dulu ibu masih gadis, suami ibu masih bujang. Di saat ibu masih gadis, suami ibu masih bujang. Di saat suami ibu masih bujang, suami ibu sedang berpacaran dengan perempuan di kampung sebelah. Dengan senyuman ibu, dengan gombalan, dengan rayuan, dengan tatapan mata, ibu bisa mengambil laki-laki yang sedang bercewek di kampung orang, ibu jadian laki ibu. Bisa. Kini lelaki awak sekamar, sesalimui, sebet kapel, seken sarung, seken panjang, masa tak pandai merayu laki surang? Bongak. Laki awak. Lah ilah, laki orangnya bisa ibu rayu. Masa laki surang tak bisa? Itu tak masuk akal. Laki awak. Makanya ibu lebih tahu kapan suami ibu mood, kapan suami ibu sedang banyak masalah. Kita kan lebih tahu. Kami ni bu, ni mohon maaf, kami ko jantan ke bu? Lah, mau sampai ke ibu kami ko jantan. Dia pun jantan, ambo ko laki orang. Kami ko pantang kalau ego kami ko, maaf kalau harga diri kami ko dipijak-pijak tu paling pantang lah. Ko jantan ko ambo sampai rahasia ke ibu, laki ibu kan jantannya kan? Nah, ko rahasia kami bah. Mau sampaikan, ibu lebih tahu kapan momennya pas untuk ngomong dengan suami, pas untuk ngomong dengan saat, kapan momennya mood atau tidak mood. Ajak mereka untuk taat kepada Allah. Sampaikan pada mereka dengan lemah lembut. Karena kalau kami, ibu kalau mulai tensi ibu, ngecek ibu kore, kami kore, boleh tulis. Kita lebih paham. Makanya yang pertama, langkah yang pertama dilakukan Ibrahim memastikan dirinya, memastikan istri-istrinya menjadi wanita yang terbaik. Jadi kalau ibu ingin dilahirkan Allah anak yang soleh dan soleha, pastikan diri kita menjadi orang terbaik dulu. Dan ajak suami untuk menjadi orang yang terbaik. 1. 2. Ibrahim alaihissalam berdakwah. Dengan siapa dakwah Ibrahim? Ibrahim berdakwah dengan keluarganya, berdakwah dengan Azar ayahnya, berdakwah dengan Azar pamannya, berdakwah dengan ruang lingkup keluarganya. Jadi ibu pulang kemari ini dudukkan. Pernah tak ibu mendudukkan suami? Bang, duduk sesama asiko sama anak, dudukkan sekeluarga. Sampaikan agama nih. Saya terus terang, saya sampaikan dengan istri saya. Dahulu sering saya dudukkan sama istri saya. Assalamualaikum, salam dek. Anak-anak habis semua kumpul. Saya sampaikan, kami ini para suami mencari nafkah ini sesuai dengan kemampuan kami. Abi mencari nafkah ini sesuai kemampuan Abi. Persoalan nanti nafkah yang Abi bawa ke rumah, kemudian ini yang Abi mampu, itu yang kita syukuri. Karena dunia ini bukan ukurannya harta. Mohon maaf, kalau diikuin betino, kalau diikuin betino, bukan betino mano, bukan betino mano. Seluruh dunia kok sama karakter betino, sama karakter jantan sama yo. Makanya saya katakan berulang-ulang kali, saya sampaikan dengan jemaah, apa saya bilang? Ini mohon maaf, karakter perempuan itu sama. Kalau dia tidak dibendung dengan agama, maka syahwat dunianya itu luar biasa. Ambo tanya ke ibu-ibu, ini mohon maaf, ibu mana suka? Laki ibu wajahnya biasa-biasa aja, tapi piti banyak. Atau laki ibu paling ganteng seketangkerang tengah kok, tapi tidak ada kojo dah. Mana mau?
Manomu? Nampak kan? Paling ganteng setengkerang tengah gua. Biarlah ndak lewat lah. Saya katakan karakternya sama. Kalau ndak dilindung, di backup dengan perkara agama, sahabat kita ni kemana-mana, Pak. Siapa yang ndak suka uang? Betul. Siapa yang ndak suka materi? Betul. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Dunia ni butuh materi. Tapi ingat, materi bukan segala-galanya. Karena ukuran kebahagiaan itu bukan kekayaan. Kalau kekayaan ukuran kebahagiaan, maaf, berarti orang kaya yang boleh masuk surga. Orang miskin haram masuk surga. Kalau itu ukurannya, kalau ukurannya S1, S2, S3 orang baru bahagia, maaf, kalau orang S1, S2, S3 berarti dia wajib masuk surga. Kalau itu ukuran keselamatannya, berarti yang tidak sekolah haram masuk surga. Enggak, karena ukuran bukan di sana. Apakah PNS yang akan membuat kita selamat dunia akhirat? Enggak. Kalau PNS yang akan mengantarkan kita ke surga, maaf, berarti orang yang PNS masuk surga, yang tidak PNS masuk neraka. Iya atau enggak? Enggak, Allah Maha Adil. Allah letakkan surga itu pada amal agama yang sempurna. Siapa saja, orang kaya mau amalkan agama, orang kaya bisa masuk surga. Orang miskin mengamalkan agama, orang miskin masuk surga. Allah adil. Jadi letak kebahagiaan itu bukan di harta, pangkat, jabatan. Hari ini kita lucu mengukur kebahagiaan itu dengan materi. Kalau ada materi kita merasa bahagia. Makanya betul kata Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Dalam diri seorang perempuan yang sudah tua itu, ada yang makin muda dalam hidup mereka. Jadi makin tua ibu-ibu, makin muda syahwat dan keinginannya. Apa makna syahwat dan keinginannya? Pertama, mengumpulkan kebendaan. Jadi makin tua kok jadi sangko ibu makin banyak zikir, enggak? Makin banyak nak memegang golang ngome itu, iya atau enggak? Makin tua makin berkumpulan golang ngome kah? Saya mau tanya, iya, ndak usah lah, nggak jujur lah. Nah, saya mau sampaikan buat kita bersama. Ini maaf, ibu-ibu yang, ibuku kan sama jo mak ambonya. Oh mak ambo betino, bini ambo betino jonyo. Karakter perempuan ini sama, ndak ada yang beda, sama. Siapa bilang beda? Sama. Mohon maaf, lolok kami di rumah. Ndak kerojo ko do. I love to you, you love to me. I belong to you, you belong to me. Apa je bini awak? Bang, duit kau tak tolak, dia cinta je dah bang. Anak-anak butuh belanja, rumah akan disewa, Avanza akan dibayar. Bawa-bawa lah badan kau kerajo bang. Biar dapat piti walaupun seketek. Ayolah, bercubalah dia laki kerajo. Dapatlah kerajo di Malaysia. Dikontrak oleh perusahaan Malaysia 3 tahun. Tapi syaratnya tidak boleh pulang ke Indonesia minimal 2 tahun dulu baru bisa pulang. Gajinya sebulan 80 juta. Baterimolah kerojo tu. Kerajo lah berangkit lakinya ke Malaysia Manda. Setiap bulan berkirim ke bininya 50 juta. 30 juta untuk makan lakinya di Malaysia. 50 juta 6 bulan lah tagak rumah. Bulan ke-7 nelpon bininya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa kabar bang? Sehat. Di mana abang kini? Di kantor. Bang, ya. Tahunku abang pulang raya. Ndak bisa dek, kerana kontrak 2 tahun baru pulang. Ini baru belum sampai setahun. Apa kata bini awak? Bang, duit kau ndak cukup dengan PT je dah bang. Anak-anak butuh kasih sayang, kami butuh kasih sayang. Potang lolo di rumah ndak cukup kasih sayang. Kini dia lagi PT 50 juta, ndak cukup dengan PT. Berarti no, nyo ingin di sebelah laki yo tiap hari PT sekaruang merampok laki yo moyo. Lah. Jadi kita ni mohon maaf. Maka saya sampaikan buat kita bersama, kapan kita masih menjadi orang yang bahagia lagi? Kapan kita mau menjadi orang yang senang di kehidupan dunia ni? Makanya saya minta buat kita bersama Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hidup tu simple saja, simple hidup ni Pak. Maka saya bilang buat kita bersama, mohon maaf. Jangan ukur kaki awak dengan sepatu orang lain. Awak mau ukur kebahagiaan kau kena menengok sepatu orang lain. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Awak tengok rumah tangga orang, PT-nya banyak, sakinah, mawaddah, bantu-bantunya. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kita mengukur kaki kita dengan sepatu orang lain. Sampai kapan kita mau bersyukur? Makanya mohon maaf, rayo potang di masjid itu sudah saya sampaikan. Kalau hari rayo tu tidak usah banyak berjalan ke rumah orang kayo. Kalau berjalan ke rumah orang kayo, hati awak taibo. Apa dia taibo, pergi ke rumah orang kayo, maaf, gorden orang kayo tu 80 juta. Gorden awak nak bagi 80 juta, rumah awak petak banjir masuk air. Bau tak ngecek
Pergi ke rumah orang kaya, kue orang kaya tu lama iyo. Kena kue orang kaya tu babali. Dan ibu babue, peye kore, kue bawang gopo, kacang manta, la ilaha illallah. Kapan kita mau bersyukur, Pak? Makanya mohon maaf, rumah tangga yang ibu-ibu sesali hari ini, jangan-jangan rumah tangga itu diidam-idamkan oleh orang lain. Jadi syukuri apa yang diberikan Allah nih. Dapat laki condong ikut, syukuri. Dapat bini condong ikut, syukuri. Mohon maaf, makanya mohon maaf.